datang kembali pada mata kuliah Kependudukan dan Pembangunan KPM 220 dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB. Saya Ekawati Sriwahyuni. Kali ini kita akan belajar pokok bahasan 4 tentang teknik demografi bagian 1. Ada 5 subpokok bahasan pada pokok bahasan 4 ini. 1, yaitu angka mutlak dan angka relatif. Kedua, macam-macam angka relatif. Ketiga, umur median. Keempat, teknik prorating. Dan kelima, perhitungan pertumbuhan penduduk. Kami mengharapkan bahwa mahasiswa akan mendapatkan kompetensi mengenai cara penyajian data demografi untuk kepentingan deskripsi dan analisis dalam bentuk tabel dan grafik, dan cara menghitung jumlah komposisi sebaran dan perubahan data penduduk setelah kuliah ini. Tujuan analisis demografi adalah untuk menjelaskan jumlah, struktur, persebaran, dan perkembangan penduduk suatu wilayah dan membandingkan antar tahun atau tren dan atau antar wilayah. Data demografi dan kependudukan yang tersedia seringkali belum dapat digunakan untuk menjelaskan dan atau menganalisis keadaan demografi suatu wilayah. Jadi bagaimana cara memahami data tersebut? Kita tentu akan mengolahnya dengan perhitungan tertentu dan menyajikannya dalam bentuk tabel dan grafik sesuai dengan konsep-konsep yang akan dianalisis. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai angka mutlak dan angka relatif. Pada umumnya, data kependudukan yang dipublikasikan disajikan dalam bentuk angka mutlak atau juga disebut sebagai angka absolut. Misalnya, UN Demographic Yearbook tahun 2018 melaporkan bahwa jumlah kelahiran hidup di Amerika Serikat sebesar 3.790.000. Kemudian di Jepang 921.000 dan di Australia 315.000. Badan Pusat Statistik Indonesia melaporkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2004 adalah 218,7 juta dan kemudian naik menjadi 258,4 juta pada tahun 2015 dan diproyeksikan pada tahun 2050 akan mencapai sekitar 308,5 juta. Tersedianya data dalam bentuk angka mutlak perlu karena sangat penting untuk tujuan perencanaan, misalnya penyediaan fasilitas sekolah, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Seperti dijelaskan sebelumnya, angka mutlak penting untuk menunjukkan realitas dan fakta tentang jumlah penduduk, jumlah kelahiran atau jumlah kematian yang penting untuk menentukan kebijakan. Tetapi angka mutlak tidak berarti untuk membandingkan perkembangan besarnya permasalahan kependudukan antara satu daerah dengan daerah lain. Untuk tujuan membandingkan ini, kita menggunakan angka relatif, misalnya rasio, proporsi, persentase, dan rate atau rate. Misalkan, angka kelahiran hidup yang disebutkan di atas tadi tentu tidak bisa dibandingkan mana yang paling tinggi. Karena apa? Karena jumlah penduduk dari negara-negara tersebut sangat berbeda. Tapi kalau kita misalkan akan membandingkan negara mana yang tingkat kelahirannya paling tinggi, maka kita bisa menggunakan angka relatif, misalnya TFR atau Total Fertility Rate, yaitu ukuran berapa jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita dalam satu daerah pada masa suburnya. Maka angka TFR untuk Amerika adalah 1,73 yang artinya rata-rata perempuan Amerika pada usia subur pada 2018 melahirkan 1,73 bayi. Sedangkan Jepang TFR-nya 1,42 dan Australia 2,02. Jadi kita bisa lihat bahwa angka TFR tertinggi itu adalah di Australia, baru kemudian Amerika, dan yang paling rendah adalah Jepang.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam angka relatif. Yang pertama, kita akan belajar angka rasio, yaitu angka hasil perbandingan antara dua angka yang dapat menjelaskan berapa jumlah unit angka pertama per 100 atau 1000 angka kedua. Angka rasio yang penting dalam analisis kependudukan adalah rasio jenis kelamin atau RJK, yaitu perbandingan jumlah laki-laki per jumlah perempuan kali 100. Kemudian rasio ibu dan anak atau rasio anak wanita, yaitu perbandingan antara jumlah anak di bawah 5 tahun dibagi dengan jumlah wanita usia 15 sampai 49 tahun kali 100. Angka rasio RJK misalkan jika bernilai di atas 100, maka bisa menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Atau sebaliknya, jika angka rasio tersebut di bawah angka 100, maka artinya jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Angka rasio lainnya yang juga penting adalah rasio beban tanggungan atau RBT atau dependensi rasio, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia 0 sampai 14 ditambah jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun kali 100. Atau kemudian angka kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk per orang dalam orang dibagi dengan luas wilayah dalam kilometer persegi atau hektar misalnya. Rasio kurang memuaskan karena tidak memasukkan unsur batasan waktu yang sangat mempengaruhi peristiwa-peristiwa demografi seperti kelahiran, kematian, atau migrasi. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana kita bisa membandingkan angka rasio itu baik antar tempat dan antar waktu. Misalkan kita lihat di sini angka rasio jenis kelamin tahun 90 dibanding dengan tahun 2015 antara wilayah Indonesia, Jawa Timur, dan NTT. Kita bisa lihat pada tahun 90 rasio jenis kelamin Indonesia itu 99,53, kemudian tahun 2015 menjadi 101,30. Artinya ada perubahan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Pada tahun 90 relatif lebih banyak perempuan, tapi pada tahun 2015 relatif lebih banyak penduduk laki-laki. Sedangkan untuk Jawa Timur dan NTT menunjukkan bahwa semuanya masih lebih banyak perempuan karena berada di bawah 100. Walaupun untuk Jawa Timur misalkan pada tahun 90 itu rasio jenis kelaminnya lebih rendah daripada tahun 2015, sedangkan di NTT relatif sama. Kemudian demikian juga untuk rasio beban tanggungan, kita bisa lihat bahwa pada tahun 90 hampir di semua wilayah masih di atas 50%, sedangkan pada tahun 2015 Indonesia dan Jawa Timur sudah berada di bawah 50%, sedangkan NTT sudah 69,30%. Nah, nanti pada bab berikutnya kita bisa melihat bahwa untuk Indonesia dan Jawa Timur sudah mulai masuk pada era bonus demografi. Ya, jadi kita bisa membanding ya. Ini jumlah penduduk Indonesia, Jawa Timur penduduk yang sangat banyak, dan NTT dengan jumlah yang penduduk yang relatif sedikit, tapi dengan angka rasio kita bisa membandingkan situasi demografinya.
Angka relatif selanjutnya adalah proporsi dan persentase, yaitu bagian relatif satu bagian terhadap angka total yang disebut proporsi, dan jika bagian relatif tersebut dikalikan 100 disebut persentase. Angka ini tentu sudah Anda kenal. Biasanya angka proporsi atau persentase digunakan untuk menggambarkan profil penduduk menurut karakteristik tertentu, misalkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, distribusi dari karakteristik tersebut biasanya disebut sebagai distribusi frekuensi. Nah, contoh di sini adalah proporsi dan persentase penduduk laki-laki terhadap penduduk total di Indonesia, Jawa Timur, dan NTT pada tahun 1990. Kita lihat di Indonesia dalam bentuk proporsi adalah 0,4988, sedangkan persentasenya adalah 49,88. Berikutnya contoh nomor 2 adalah contoh dari penyajian lengkap data distribusi penduduk umur 10 tahun menurut lapangan pekerjaan Jawa Timur tahun 1990, di mana kita bisa lihat ada 4 kolom, yaitu lapangan pekerjaan dari pertanian, industri, perdagangan, jasa-jasa lainnya, dan total, kemudian berapa angka mutlaknya, proporsi, dan persentase. Maka angka mutlak itu proporsinya 1 dan persentasenya 100%. Di sini kita bisa lihat bahwa lapangan pekerjaan terbanyak adalah pertanian yang mencapai proporsinya adalah 0,5539 atau persentasenya adalah 55,39. Angka relatif selanjutnya adalah rate atau dalam bahasa Inggris rates. Rate adalah angka rasio yang dihitung berdasarkan interval waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Mungkin ukuran ini yang baru bagi Anda ya. Jika rasio, proporsi, dan persentase umumnya dipakai untuk menganalisis kelompok penduduk, maka rate atau disebut juga angka, tingkat, atau laju digunakan untuk menghitung peristiwa-peristiwa demografis dan kependudukan, misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, atau ketenagakerjaan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita akan membandingkan kejadian kelahiran di beberapa wilayah, maka metode umum yang digunakan adalah dengan menghitung jumlah kelahiran selama setahun per 1000 penduduk tengah tahun untuk setiap wilayah, atau di depan tadi kita mencontohkan angka total fertility rate. Angka rate umum digunakan dalam studi demografi atau kependudukan. Misalkan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk atau growth rate dengan tanda R persen ya. Rate kelahiran kasar atau growth birth rate CBR, kemudian rate fertilitas total atau total fertility rate atau TFR, kemudian rate kematian kasar growth death rate atau CDR, kemudian angka kematian bayi, infant mortality rate atau IMR, dan kemudian rate atau tingkat partisipasi angkatan kerja RPAK atau TPAK. Selanjutnya kita akan belajar cara menggunakan umur median untuk menganalisis suatu penduduk di suatu wilayah di waktu tertentu. Umur median adalah umur yang berada pada titik tengah yang membagi penduduk untuk wilayah dalam jumlah yang sama. Umur median dipakai sebagai salah satu petunjuk untuk melihat struktur umur penduduk suatu negara atau wilayah tertentu dalam suatu negara. Nah, bagaimana melihatnya? Dalam suatu masyarakat, jika umur median kurang dari 20 tahun adalah struktur umur muda. Kalau umur dalam rentang usia 20 sampai 29 tahun adalah struktur umur intermediate, dan kalau umur median di atas 30 tahun adalah struktur umur tua. Apa artinya? Kalau kita mengetahui umur median, maka bisa menjadi petunjuk untuk menyiapkan segala sesuatu ya yang dibutuhkan untuk kelompok-kelompok penduduk umur tersebut.
karena setiap kelompok umur memiliki kebutuhan tersendiri untuk pelayanan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi misalkan. Untuk menghitung umur median, maka perlu tersedia data penduduk menurut umur. Jika data penduduk menurut umur itu merupakan angka satuan, misalkan umurnya dicatat 1, 2, 3, sampai 100, maka ketika kita secara kumulatif menjumlahkan penduduk setiap umur itu, nah, kalau kita sudah dapat 50%, maka pada umur itulah kita anggap sebagai umur median. Tapi umumnya kita menyajikan data penduduk menurut umur itu dalam kategori umur, sehingga perlu perhitungan tertentu. Nanti kita dalam praktikum akan belajar cara menghitung umur median dengan kelompok umur. Nah, umur median dapat dihitung untuk masing-masing jenis kelamin atau secara total. Berikutnya kita akan mengenal apa yang disebut dengan teknik prorating. Teknik prorating adalah mendistribusikan jumlah tidak terjawab atau non-stated ke dalam struktur umur penduduk yang bersangkutan. Tabel-tabel frekuensi hasil sensus penduduk mengenai jumlah penduduk menurut golongan umur terkadang dijumpai kelompok tidak terjawab atau not stated itu. Sebetulnya itu adalah data masa lalu. Makin maju suatu masyarakat dan makin baik teknik sensus, maka makin kecil jumlah penduduk tidak terjawab. Data penduduk hasil sensus 2010 sudah tidak ditemukan angka tersebut. Tapi kita perlu mempelajarinya karena mungkin kita harus melakukan analisis tren. Mungkin dari sensus tahun 71 sampai 2020 nanti. Ya, jadi kita mesti belajar juga situasi data-data lama. Jika dibandingkan dengan penduduk total, jumlah kelompok not stated relatif sedikit. Maka kelompok penduduk ini dapat disebarkan ke kelompok umur lain dengan teknik prorating. Ada dua macam cara untuk melakukan prorating tersebut, yaitu yang pertama, dengan mengalihkan masing-masing kelompok penduduk dengan suatu faktor pengalih R besar, yaitu perbandingan penduduk total, termasuk not stated, dengan total penduduk tanpa kelompok not stated. Dan yang kedua adalah jumlah kelompok umur tertentu ditambah dengan hasil perkalian proporsi penduduk umur tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk not stated. Berikutnya ini adalah contoh perhitungan dengan teknik prorating. Tabel 3.2 adalah jumlah dan persentase penduduk Indonesia menurut golongan umur sebelum dan sesudah prorating tahun 2000. Kita lihat ada beberapa kolom, di mana kolom pertama adalah kelompok umur, kemudian isinya ya ini sebenarnya tabel frekuensi, jumlah ya, jadi jumlah yang A itu ya, kolom A dengan jumlah A itu adalah jumlah sebaran penduduk sebelum prorating. Kemudian jumlah B1 adalah distribusi frekuensi penduduk menurut umur dengan prorating teknik A atau teknik 1, dan kemudian jumlah B2 adalah distribusi frekuensi dari penduduk menurut umur dengan teknik B2, teknik B. Nah, kita misalkan kita menghitung kelompok umur 25 sampai 29. Sebelum prorating jumlahnya adalah 18.640.937. Angka ini ya kita menghitung dengan teknik B ditambah dengan angka 18.640.937 dibagi dengan angka total jumlah penduduk yaitu 201.241.937
dikurangi angka not stated yaitu 11.847 dikalikan lagi dengan angka not stated, maka jumlah penduduk usia 25 sampai 29 tahun dengan metode prorating B akan menjadi 18.642.034. Kita bisa menghitung dengan umur-umur yang lain, tentunya mudah dengan menggunakan komputer. Selanjutnya, kita akan belajar cara menghitung pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh besarnya kelahiran, kematian, dan migrasi. Penduduk akan bertambah jumlahnya jika ada penduduk yang datang yaitu I, imigrasi, dan yang lahir atau B, birth. Dan penduduk akan berkurang jika ada yang mati, death, D, dan yang meninggalkan daerah atau emigrasi E. Pada suatu daerah dengan sistem pencatatan penduduk yang baik, maka jumlah penduduk akhir tahun dihitung dengan memakai persamaan penduduk berimbang atau balancing equation dengan rumus P atau penduduk pada tahun T sama dengan penduduk pada tahun 0 ditambah B dikurangi D ditambah I dikurangi E. Di mana keterangannya adalah PT adalah penduduk pada akhir periode T, P0 adalah penduduk pada awal periode T, B adalah jumlah kelahiran yang terjadi dalam periode T, D adalah jumlah kematian pada periode T, kemudian I adalah jumlah migran masuk atau imigrasi, dan kemudian E adalah jumlah penduduk yang keluar atau emigrasi. Sedangkan rate pertumbuhan penduduk dalam masyarakat dalam kondisi balancing equation dihitung sebagai berikut. R yaitu pertumbuhan penduduk adalah B dikurangi D ditambah I dikurangi E dibagi dengan penduduk tengah tahun kali 100%. Jika perubahan jumlah penduduk tidak memperhitungkan migrasi disebut sebagai pertumbuhan penduduk alamiah atau rate of natural increase, yaitu R sama dengan B dikurangi D dibagi penduduk tengah tahun kali 100%. Jika tidak ada data yang akurat tentang kelahiran dan kematian, kecuali angka jumlah penduduk pada suatu waktu tertentu, misalkan angka sensus, perkembangan penduduk dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus geometrik atau eksponensial. Anda semua dapat menghitung pertumbuhan penduduk dengan berdasarkan data sensus. Jika menggunakan rumus geometrik, maka rumusnya adalah PT sama dengan P0 kali 1 plus R kecil pangkat T. Kita tahu tadi ya di depan PT adalah penduduk pada akhir periode T, P0 adalah penduduk pada awal periode T, R adalah growth rate, T adalah waktunya. Nah, kemudian kalau dengan rumus eksponensial, maka PT sama dengan P0 ERT, di mana angka E itu adalah 2,718282, yaitu E itu Euler number ya, angka Euler. Nah, itu adalah rumus yang bisa kita pakai jika kita menggunakan data sensus karena tidak mempunyai data hasil registrasi yang baik. Kita akan berlatih sedikit di sini dengan menghitung pertumbuhan penduduk antara tahun 1990 sampai tahun 2000 dengan informasi rentang waktunya adalah 10 tahun. Kemudian penduduk awal adalah penduduk tahun 1990 sejumlah
179 juta, dan kemudian penduduk pada akhir tahun adalah sekitar 201 juta, maka kita akan menghitung dengan dua rumus tersebut sebagai berikut. Kalau kita akan menghitung dengan rumus geometri, maka kita pakai rumus geometri, yaitu PT sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat T. Maka kita tinggal memasukkan angka penduduk T, yaitu sekitar 201 juta, penduduk tahun 2000, ada sama dengan penduduk tahun 1990, sekitar 179 juta, kali 1 tambah R pangkat 10. Nah, dengan perhitungan tertentu ini ya, kemudian kita akan memperoleh angka R sebesar 1,16% per tahun. Artinya, pertumbuhan penduduk antara tahun 1990 sampai 2000 adalah 1,16% per tahun. Kemudian kalau kita akan menghitung dengan rumus eksponensial, maka angka-angka dasar tadi kita masukkan ke rumus PT sama dengan P0 kali E pangkat R kali T. Dan kemudian ternyata hasilnya tidak berbeda, yaitu pertumbuhan penduduk antara 1990 sampai 2000 itu adalah 1,16% per tahun. Sebetulnya apa perbedaan perhitungan secara geometri dan eksponensial? Sebetulnya itu karena asumsinya. Bahwa dianggap pertumbuhan eksponensial itu adalah pertumbuhan yang continuous. Gitu ya. Jadi berubah terus dari waktu ke waktu. Sedangkan kalau geometri itu discrete. Jadi dia akan tumbuh seperti tangga. Jadi dalam jangka waktu tertentu pertumbuhannya sama, baru meningkat lagi dalam waktu tertentu pertumbuhannya sama, dan seterusnya. Jadi pertumbuhan geometri adalah pertumbuhan bertahap atau discrete, sedangkan pertumbuhan eksponensial adalah pertumbuhan yang langsung terus-menerus atau continuous. Berdasarkan rumus pertumbuhan penduduk eksponensial, diturunkan rumus doubling time atau T, yaitu cara menghitung perkiraan lama waktu yang diperlukan jumlah penduduk suatu wilayah akan melipat 2 sebagai berikut. Jadi kita menurunkan rumus PT sama dengan P0 E kali E pangkat R kali T, seterusnya sampai kemudian kita akan memperoleh angka T sama dengan 70 dibagi R persen. Nah, itu adalah rumus doubling time. Misalnya untuk Indonesia, growth rate atau pertumbuhan penduduk tahun 2010 adalah 1,49%, maka untuk melipat 2 jumlah penduduknya diperlukan waktu 70 dibagi 1,49 atau sama dengan 46,98 tahun. Jika jumlah penduduk tahun 2010 adalah 270 juta, maka dalam waktu 46,98 tahun penduduknya akan menjadi melipat 2, yaitu sejumlah 540 juta. Dengan mengetahui angka doubling time ini menjadi warning buat kita ya, bagaimana caranya agar penduduk itu tidak mencapai sejumlah itu. Ya, tentu kita perlu menurunkan laju pertumbuhan penduduknya. Nah, berikut ini adalah cara menyajikan data dengan grafik, yaitu menggambarkan pertumbuhan penduduk dunia antara tahun 1950 sampai 2100. Kita melihat bahwa pertumbuhan penduduk terus turun dari waktu ke waktu. Penyajian data kita bisa sampaikan tadi dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk grafik. Demikianlah pokok bahasan keempat tentang teknik demografi bagian 1.
Semoga bermanfaat dan dapat menambah semangat kita untuk belajar tentang kependudukan dan pembangunan. Sampai jumpa pada pokok bahasan selanjutnya. Terima kasih.